Yuk ikut jalan-jalan di Victoria Park, Hong Kong di hari Minggu yang menyenangkan ini. Sekali-kalilah jalan-jalan biar nggak ambil video di studio terus, bosan ya. Salah satu alasan yang membuat para pekerja migran Indonesia atau PMI di Hong Kong betah di sini adalah karena mereka mendapatkan jadwal libur 1 hari dalam seminggu. Tentu saja jadwal libur ini sangat penting ya untuk refreshing sejenak dari pekerjaan. Nah, di hari Minggu inilah biasanya para pekerja migran ini berkumpul dengan teman-teman, bahkan berbaur dengan warga lokal Hong Kong. Selain memberikan jadwal libur, Hong Kong juga punya peraturan yang tertera di kontrak yang sangat jelas. Ada peraturan yang jelas mengenai hak-hak yang akan didapatkan oleh para TKW di Hong Kong saat kontraknya sudah selesai. Di antaranya adalah hak cuti tahunan, termasuk tiket akomodasi TKW Hong Kong saat pulang ke Indonesia jika sudah menyelesaikan kontraknya dalam 1 tahun pertama. Selain karena lokasinya dekat dengan Indonesia, ternyata Hong Kong juga tidak menghambat para pekerja migran Indonesia dalam mengekspresikan kebebasannya, seperti kebebasan berkumpul dan beribadah. Mereka dapat melakukan aktivitas sebagaimana warga setempat, dan pastinya tidak ada larangan untuk menyampaikan pandangan politiknya. Setiap akhir pekan, negara yang dihuni oleh 7 juta jiwa ini akan dipenuhi oleh para pekerja migran di setiap sudut kotanya. Mereka akan ada di semua sudut kota, mulai dari Kowloon, Central, Causeway Bay, dan juga Victoria Park. Coba deh kamu berkunjung di akhir pekan. Saat kamu naik MTR, kamu bakal berasa di negeri sendiri. Bukan aksen Inggris atau Cantonese yang bakal kamu dengar, tapi justru aksen Jawa atau Sunda yang bakal sering kamu dengar di sana. Setiap hari Minggu, biasanya para pekerja migran akan menghabiskan waktu luangnya untuk beribadah atau sekedar berkumpul dengan komunitasnya. Kalau komunitas Indonesia seringnya berkumpul di Victoria Park, maka komunitas Filipina lebih memilih berkumpul di Central. Bisa kamu lihat sekali ya kalau suasana di sini sangat vibrant. Ada banyak komunitas yang memamerkan seni tradisional, menari, atau keahlian lainnya yang membuat saya kagum. Kalau mau cari aktivitas yang penuh dengan kultur yang imersif, bolehlah mampir di Victoria Park ini. Libur ini sebenarnya tidak harus hari Minggu, bisa juga hari Sabtu ataupun hari biasa, sesuai dengan kesepakatan dengan majikan. Cuma karena lebih banyak pekerja yang memilih hari Minggu, maka common day ya hari Minggu. Mana enak juga ya libur sendiri. Pengennya kalau libur kan kumpul-kumpul sama teman. Hong Kong dikenal memiliki hukum perlindungan buruh yang lebih baik dibanding negara-negara pengguna jasa migran lainnya. Di Hong Kong, majikan wajib mentaati aturan perburuan. Selain hari libur tadi, ada cuti tahunan, libur nasional, tidak boleh memecat pekerja dalam kondisi hamil, mengikutkan pekerjanya dalam asuransi kesehatan, dan membayar pajak pendapatan kepada pemerintah Hong Kong. Di dalam kontrak kerja yang disebutkan, majikan juga harus memberikan akomodasi yang memadai bagi pekerjanya, makan, dan juga kamar tidur. Majikan juga wajib memberikan tiket pesawat pulang pergi, ditambah biaya dari tempat tinggal pekerja di Indonesia menuju bandara. Pelanggaran atas apa yang tertulis di dalam kontrak kerja kedua belah pihak, maka majikan dan juga pekerja bisa menuntut keadilan ke Departemen Perburuan dengan mudah. Gaji TKW di Hong Kong juga relatif selalu naik tiap tahunnya, sekitar 9 juta lebih per bulan. Ini adalah gaji pembantu rumah tangga minimum. Terkadang majikan bahkan perlu membayar gaji yang lebih tinggi untuk memperkerjakan atau mempertahankan pembantu rumah tangga yang lebih berpengalaman, atau mungkin jika ada lebih banyak lansia yang harus diurus. Jika di hari libur bekerja, maka upahnya nanti akan dimasukkan ke dalam upah lembur, sehingga gaji pokok sebesar 9 jutaan tadi akan ditambah dengan uang lembur. Bisa-bisa gaji yang didapat tiap bulannya menyentuh angka yang cukup menggiurkan. Jika ingin mengirim uang ke keluarga yang ada di Indonesia, biasanya TKW juga sering menunggu kurs rupiah naik. Dengan begitu gaji yang didapatkan akan lebih tinggi. Kebanyakan kurs yang ditunggu adalah Rp2.000 lebih per 1 HKD. Nah, kalau ini konsentrasi pekerja migran di Sentral. Pemerintah Hong Kong baik sih ya membuka jalan ini untuk hari libur para pekerja. Meskipun saya pribadi merasa yang di Victoria Park lebih rapi dan teratur. Gimana? Mau kita jalan-jalan kemana lagi dan bahas apa lagi nih? Coba kamu kasih tahu di kolom komen dan kita akan sudah terbang ke tempat yang kamu pilih.